Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pertemuan daring yang keempat ini. Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, kemarin saya sampaikan kalau kita akan melanjutkan ke seni musik, tapi kita masih ada kompetensi rasa yang masih tertinggal, yaitu kita pada pertemuan hari ini kita akan menggambar ragam hias. Baiklah, apa itu ragam hias? Kalian bisa baca nanti di halaman 17 ya. Ragam hias atau ornamen merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Jadi udah lama sekali. Sedangkan ragam hias di Indonesia banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Satu, lingkungan alam. Yang kedua, flora. Yang ketiga, fauna. Dan yang keempat, kebudayaan masing-masing daerah. Nah, di sini jelas kalau lingkungan alam, lingkungan yang ada di alam ini, flora itu tumbuh-tumbuhan, fauna itu binatang, ya kan? Sedangkan kebudayaan masing-masing daerah, setiap daerah itu mempunyai kebudayaan masing-masing. Nah, nanti ada di belakang nanti akan saya ceritakan kenapa yang berhubungan dengan kebudayaan masing-masing daerah. Nah, di sini ada tujuan membuat ragam hias. Ragam hias itu dibuat atau berguna untuk menandai setiap makna warna gambar yang ada dalam benda tersebut. Sebab setiap di daerah memiliki ragam hias dengan makna dan ciri khas tersendiri. Contohnya, nanti kalau kita membuat ragam hias ya, nanti kamu coba. Kalau ciri khasnya burung cendrawasih, itu dari daerah mana? Jadi kamu bisa nanti cendrawasih itu dari daerah mana, ya. Dan daerah-daerah lain juga punya ciri khas masing-masing, ya. Karena nanti ragam hias itu larinya ke suatu hiasan atau yang paling familiar disebut nanti akan terjadi suatu batik gitu loh. Bisa batik karena ragam hias sendiri itu ya ada yang terbuat dari kain ya, ada yang terbuat dari kayu, ya kan? Nah, ada yang terbuat dari batu, itu semuanya ragam hias. Nah, contohnya kain, intinya di situ nanti batik yang nanti akan saya jelaskan di pertemuan yang akan datang, apa itu batik, ciri khasnya ya. Contohnya gini, ciri khas batik itu warna, ya kan? Warna dan ya, binatang apa yang terkenal di daerah situ seperti tadi? Ayo. Kalau misalnya burung cendrawasih dari mana? Nah, itu kamu bisa bisa cari burung cendrawasih dari daerah mana. Nah, di sini ada fungsi ragam hias. Kalau tadi ada tujuan ya. Ragam hias berfungsi sebagai media untuk mempermudah suatu benda sehingga memiliki nilai tambah estetika keindahan pada benda tersebut. Ya, jadi distilirkan nanti benda tadi. Benda itu distilirkan itu digayakan. Ya, digayakan. Nanti ada contoh-contoh di bawah atau di pertemuan yang akan datang. Apalagi kita mudah-mudahan kita bisa bertemu di kelas, nanti akan saya contohkan di papan tulis ya. Cara membuat daun misalnya yang dari flora nanti distilirkan, dibikin indah, ya kan? Tapi ingat, yang namanya distilirkan itu membuat indah, tetapi tidak merubah ciri khas atau tidak menghilangkan ciri khas benda tersebut, ya. Jadi kalau kita daun distilirkan, dibikin indah, dihias, tapi daunnya tetap wujud daun. Atau burung dihias, ekornya ditambah-tambahin, tapi tetap masih kelihatan burung, itu namanya distilirkan. Nah, di sini motif ragam hias. Jadi ragam hias merupakan karya seni rupa yang diambil dari bentuk-bentuk ya. Satu, ragam hias flora atau vegetal. Ragam hias fauna atau disebut lain animal. Ragam hias geometris
ada juga ragam hias figuratif. Nah, untuk lebih jelasnya lagi ya di sini, karena kurikulum 13 itu siswa kan mencari tahu sebetulnya ya. Jadi kurikulum 13 itu siswa mencari tahu. Nah, di situ kamu bisa untuk pengayaan kamu, untuk lebih jelasnya dapat kalian baca di buku seni budaya halaman 17 sampai 19. Itu tentang ada ragam hias flora, fauna, geometris dan figuratif. Nah, sekarang pola ragam hias ya. Di situ ada sebetulnya kamu bisa lihat, kamu bacalah yang lebih jelas halaman di 19 ya. Di situ kan bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang ya, yang diulang-ulang. Kamu lebih jelas lagi baca lagi di halaman 19. Nah, untuk teknik menggambar ragam hias di situ ada ya. Kamu harus memperhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar ya. Jadi misalnya kamu membuat daun, ya kamu tuh harus mengadakan pengamatan dulu bentuk daun itu kayak apa ya. Nah, persiapkan alat-alat dan media gambarnya. Kemudian tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat ya. Itu sebetulnya kalau kita ketemu enak sekali saya bisa memberikan contoh untuk di papan tulis ya, karena berhubungan kita membuat sketsa di salah satu bidang ya. Kita buat sketsa dulu, terus kita buat bentuk yang sama ya pada bidang yang lainnya. Dan lebih bagusnya lagi, jadi ragam hias itu harus diwarnai. Jadi ini modelnya ragam hias yang bentuknya sama. Jadi kita pakai pola nanti ya. Nah, di bawah ini nanti akan saya tampilkan contoh-contoh ragam hias ya. Nanti kamu atau kalian bisa lihat ya. Nah, di sini ada contoh ragam hias geometris yang bentuknya sama. Jadi kalau kita membuat ya, jadi kita pakai garis. Jadi kita tinggal membuat dalam bentuk yang sama untuk ragam hias geometris. Sedangkan ragam hias figuratif ya, itu biasanya objeknya manusia. Cuman distilirkan. Tapi ingat, tuh lihat. Manusianya, ciri khas manusianya tidak hilang. Di situ masih ada mata, hidung, bibir masih kelihatan, cuman distilirkan, dibikin atau digayakan gitu. Nah, di sini ada contoh ragam hias flora ya. Tapi di sini berupa ukiran pojok meja ya dari flora atau tumbuh-tumbuhan. Dan yang terakhir di sini contoh ragam hias flora ya. Ingat flora itu dari animals atau binatang ya yang digayakan atau distilirkan. Nah, di sini kamu mencoba latihan. Cuman Bapak tidak seperti video-video yang kemarin jadi memberikan contoh, tapi kamu bisa lihat halaman 21 dan 22 yaitu membuat ragam hias flora. Nanti kalau kamu udah bisa, nanti pertemuan yang akan datang saya akan bikinkan ya, kita latihan dari awal ya, membuat ragam hias flora dan fauna yang akan saya pandu sedikit demi sedikit ya. Yang kayak kemarin kamu saya pandu membuat atau menggambar flora, fauna dan alam benda. Jelas banget panduannya, ada ukurannya. Cuman hasilnya begitu, nggak apa-apa ya. Ikutin panduan saya supaya hasilnya akan lebih bagus. Baiklah, saya kira sampai di sini dulu pertemuan pada hari ini. Yang saya harapkan kamu mencoba dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi saya ingatkan, apabila kamu mencoba dengan sungguh-sungguh dan hasilnya cukup bagus, nanti akan saya lihat-lihat. Saya ulang lagi, akan saya ajukan ikut lomba di tingkat
Kota Tangerang. Karena kalau kamu bisa juara, itu kamu memiliki salah satu tiket ya untuk bisa masuk nanti di SMA maupun SMK negeri. Jadi kamu baru kelas 7 aja udah punya tiket apabila juara satu tingkat kota. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi nyari sekolah dengan jalur prestasi. Baik, sampai di sini dulu. Sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.